ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Baik, kita pada kesempatan kali ini akan membahas satu kitab yang berjudul Fathu Basairil Ikhwan fi Syarhi Dawairil Islam wal Iman wal Ihsan wal Irfan. Artinya membuka mata hati para ikhwan, saudara-saudara, atau membuka cakrawala ilmu saudara-saudaraku dalam masalah penjelasan seputar Islam, iman, ihsan, irfan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan, kebaikan? Apa itu irfan? Irfan ini pengetahuan, maksudnya makrifah, ya, makrifatullah. Buku ini ditulis oleh Sayyidina Syarif Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ahmad Al-Faqih Al-Alawi Al-Husaini Al-Alawi Al-Hadrami Al-Karimi. A'adallahu alal muslimin min barakatihi, amin. Amin. Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih ini yang dijuluki Allamatud Dunya. Ya, dia menulis beberapa kitab, di antaranya kitab ini. Kemudian ada lagi kitab Rosyafat, itu yang paling ma'ruf, ya. Rosyafat itu pada waktu dia mau menunaikan ibadah haji, sampai di mana itu, di Yaman Utara, satu kota namanya apa itu, lupa. Sampai di situ dia berjumpa dengan banyak sahabat di jalan Allah Subhanahu wa taala, kisahnya panjang lebar, yang kemudian berangkat haji bersama-sama dan meminta wasiat dari beliau Habib Abdurrahman Al-Faqih ini, maka ditulislah Bait-Bait Rosyafat. Makanya permulaannya itu kan ikhwanuna fi masjidil harami, saudara-saudaraku di Masjid Haram, karena itu dia membuat itu saat bertemu dengan sahabat-sahabatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala saat menunaikan ibadah haji. Beliau sendiri Habib Abdurrahman Al-Faqih ini dilahirkan di kota Tarim, ya, di kampung Al-Agran namanya. Di kampungnya namanya Al-Agran, terletak di kota Tarim, di tahun 1089 Hijriah. Menuntut ilmu, di antara guru-guru beliau adalah kakeknya sendiri, dari ibu, kakeknya dari ibu, ibunya marganya Al-Idrus, kakeknya dari ibu. Dia menuntut ilmu kepada kakeknya dari ayah ibunya yang bernama Al-Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Idrus selama 2 tahun. Itu tahun 1110 sampai 1112 Hijriah. Setelah wafat kakeknya, dia menuntut ilmu kepada khalnya, saudara ibunya, saudara laki-laki ibunya, yang bernama Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad Al-Idrus. Belajar dengan saudara ibunya ini cuma 1 tahun, sampai 1113. Kemudian dia lanjut belajar kepada Al-Imam Ahmad bin Umar Al-Hinduan sampai 1120 Hijriah, sekitar 7 tahun, ya. Lalu dia lanjut setelah itu, karena di tahun 1120 itu wafat Imam Ahmad bin Umar Al-Hinduan, wafat.
dia lanjut kemudian belajar kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sampai wafat Habib Abdullah Al-Haddad di tahun 1132 Hijriah. Jadi belajar dengan Habib Abdullah Al-Haddad 12 tahun. Dan Habib Abdullah Al-Haddad itu Syekh Fatahnya yang membuka hubungan kedekatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habib Abdurrahman Al-Faqih ini termasuk murid kesayangannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sampai Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan ma fil akwan mithl Abdurrahman. Tidak ada di alam semesta ini yang seperti Abdurrahman muridnya, karena ilmunya yang luar biasa. Dan Habib Abdurrahman Al-Faqih ini murid yang betul-betul tenggelam di dalam kebesaran gurunya, sampai disebutkan di dalam kisahnya itu suatu ketika dia itu dari cintanya sama Habib Abdullah Al-Haddad nutup pintu rumahnya tidak terbuka, dia berputar mengitari tawaf di rumahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sambil mencium rumahnya Habib Abdullah Al-Haddad sambil dia membacakan syair itu ugabilu apa itu syairnya saya tidak hafal tuh, ugabilu hadaddan, saya cium rumah ini, saya kecup rumah ini, tapi pada hakikatnya yang saya kecup itu bukan rumah ini, tapi yang saya kecup itu saya gini dia yang tinggal di dalam rumah ini. Itu syairnya Majnun memuja-muja Laila, diucapkan oleh Habib Abdurrahman Al-Faqih ini karena cintanya dia kepada Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan dia punya murid-murid banyak. Di antaranya adalah Al-Alamah Segaf bin Muhammad bin Umar bin Fa' Segaf, Al-Alamah Syekh Ibn Abdurrahman Ba'bud, Al-Alamah Al-Habib Hasan As-Sadiq bin Ali Al-Jufri, Al-Alamah Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang dikubur di Mesir itu, tahu nggak? Muridnya ini yang dikubur di Mesir, yang dia dapat ini streaming ya? Di streaming. Ya, dia dapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala sampai bisa berangkat ke Mesir, dan di Mesir itu dia diakui oleh mufti-mufti Mesir ya. Sampai dikubur, sampai sekarang kuburannya di Mesir, diakui keilmuannya Habib Abdurrahman, karena berkat dia mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang itu. Yang pertama Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus diutus ke Mesir, yang kedua Sabar atau diutus ke Afrika, yang ketiga diutus ke Aceh. Diutus ke Aceh itu ceritanya panjang lebar ya. Kemudian Habib Hamid bin Umar bin Hamid Ba'alawi itu termasuk muridnya beliau. Habib Hamid ini yang dia waktu pergi haji menjaga kuburannya Nabi Muhammad SAW itu tertidur, dia mimpi Rasulullah SAW tanya kepada penjaga kubur ini, aina waladi Hamid bin Umar, mana itu Hamid bin Umar? Penjaga kuburnya Rasul, aina Hamid, man hadminukum Hamid, ada yang namanya Hamid tak di sini? Habib Hamid bin Umar ini belakang sendiri, pakaiannya biasa, orang Hadramut pergi haji, orang Hadramut pakaian biasa. Sampai terakhir dia, orang tanya, Hamid bin Umar dia, saya Hamid bin Umar, ada apa? Datuk kamu menginginkan kamu juga. Waktu di Mina, dia sezaman juga dengan Hasan Al-Banna. Hamid bin Umar, waktu di Mina itu, Hasan Al-Banna itu mengumpulkan banyak ulama dari seluruh penjuru dunia, satu persatu disuruh ceramah oleh Hasan Al-Banna. Ulama besar semua. Terakhir yang diminta ceramah Habib Hamid ini, dengan pakaian darwishnya, pakaian sederhana, diminta sama Hasan Al-Banna ini untuk ceramah. Dia menolak, dipaksa, akhirnya dia berdiri. Dia tidak ceramah tapi baca doa kunut. Allahumma hdina fiman
satu kemah nangis semua. Cuma baca doa kunut. Dari tadi orang ceramah semua orang nggak ada yang tersentuh. Itu cuma baca doa kunut semua orang nangis. Selesai baca doa kunut dia duduk. Kata Hasan Al-Banna, ini yang kita ceramahkan semua ini, kita tidak perlu. Kita perlu orang seperti ini satu di dunia saja sudah cukup. Dia cuma baca doa kunut kita semua tersentuh. Ini Hamid bin Umar ini termasuk di antara muridnya beliau. Muridnya orang-orang besar semuanya. Kemudian dan masih ada banyak murid-muridnya ya. Habib Ali bin Hasan Al-Attas juga muridnya dia. Dan ada yang lain-lainnya. Lihat ini gambaran atau cuplikan tentang kehidupan beliau. Beliau ini Habib Abdurrahman Balfaqih ini meninggal dikubur di Zambal, tapi kuburannya tidak ada yang tahu di mana. Kubur di Zambal, tapi kuburannya tidak ada nisannya, tidak ada namanya. Jadi mastur, sampai kuburannya mastur, orang tidak ada yang tahu. Dan beliau sebelum meninggal mengatakan, aku nanti meninggal ada belasan jenis ilmu yang ikut terkubur bersama aku. Yang orang tidak pernah tahu apa itu ilmu, karena dia jenis ilmu ya. Belasan jenis ilmu yang orang tidak tahu ikut terkubur bersama beliau, menunjukkan luasnya wawasan keilmuan beliau. Ya, itu sekelumit tentang pengarang kisah ini. Sekarang kita masuk ke halaman berapa ini? Muqaddimah al-Mu'allif, pembukaan ini ya, halaman 23. Kita baca sedikit-sedikit ya, barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana fid dharain. Muqaddimatul mu'allif. Alhamdulillah al-wahid al-mannan al-'azim al-ihsan al-mutafaddil bil lutfi wat tawfiq lil islam wal iman wal ihsan wal irfan wal irsyad wal bayan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Maha Esa, pemberi anugerah yang maha agung, yang maha baik, yang menurunkan keutamaan atau anugerah dengan kelembutan taufiknya lil Islam wal iman, berbentuk Islam ya. Untuk Islam, iman, ihsan, irfan, irsyad wal bayan. Islam itu keislaman ya, tentang Islam. Jadi Allah ini satu yang maha esa. Saya tidak usah jelaskan sampai sedetail-detailnya, nanti jadi pelajaran akidah. Allah Subhanahu wa taala juga yang maha manan, pemberi. Allah juga yang maha agung. Al-ihsan, Allah maha baik. Al-mutafaddil, Allah itu maha mencurahkan pemberian atau keutamaan atau anugerah. Dia mencurahkan anugerahnya dengan maha lembutnya dan taufik darinya. Lewat kelembutan dan taufiknya itu dan melalui curahan anugerahnya, diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan Islam, memberikan pengetahuan kepada manusia berupa Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ini sebenarnya tingkatan Islam, iman, ihsan. Setelah itu irfan, irfan itu ma'rifat. Setelah itu irsyad, petunjuk, wal bayan, dan penjelasan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji itu, yang pujian hanya untuk Allah itu, ba'ithur rusuli, yang mengutus rasul-rasul, salawatullah alaihim, salawat Allah terhadap mereka semua. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus para rasul bitahji wal furqan. Mengutus para rasul itu dengan kebenaran dan pembeda.
At-tahqiq itu kebenaran yang mendalam, sesuatu yang didalami, hakikat. Wal furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Wa mukhassis al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang mengistimewakan sang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepadanya dan salam. Min bainihim, di antara Nabi Muhammad itu dipilih oleh Allah di antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpilih adalah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala itu di antara seluruh makhluknya yang dipilih oleh Allah adalah manusia. Yang paling istimewa adalah manusia. Di antara seluruh umat manusia yang paling istimewa adalah para aulia atau para kekasihnya. Di antara para kekasihnya yang paling istimewa adalah para nabi. Di antara para nabi yang paling istimewa adalah para rasul. Di antara para rasul yang paling istimewa adalah ulul azmi. Di antara ulul azmi yang teristimewa adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini di antara para rasul dia yang paling istimewa. Di antara para nabi dia yang paling istimewa, di antara orang-orang saleh dia yang teristimewa, di antara manusia dia yang teristimewa, di antara seluruh makhluk dia yang paling istimewa. Dialah mutlak satu-satunya makhluk Allah yang terbaik di alam semesta, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara rasul-rasul yang ada bidakwah al-jami'ah likulli dakwah wa bayan, dengan seruan Nabi Muhammad itu yang menyeluruh, dakwah wa bayan, seruannya dan penjelasan yang muncul dari Nabi Muhammad. Setiap nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala da'iyan, penyeru, wa membawa dakwah dan membawa bayan, menyeru orang kepada kebenaran dan membawa penjelasan. Setiap nabi itu menyeru orang ke jalan yang benar dan membawa penjelasan. Yang paling menyeluruh, yang paling lengkap seruan dan penjelasannya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melengkapi seruan para rasul sebelumnya. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penjelasan para rasul sebelumnya. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyeluruh. Kalau rasul-rasul yang dulu diutus kepada kaumnya di satu tempat, dua tempat, tiga tempat, tapi Nabi Muhammad SAW diutus rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh ras dan seluruh bangsa. Nabi Muhammad SAW awalan wa akhiran wa batinan wa zahiran, yang awal dan yang akhir, yang batin dan yang zahir, fi jami'i syan, dan di dalam segala kondisi, semuanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW secara sempurna, secara lengkap. Makanya di dalam ayat, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Hari ini telah kusempurnakan agama. Akmaltu, aku sempurnakan, lakum, bagimu, dinakum, agama kamu sekalian. Fa'awdahallahu ta'ala bihi at-tariq ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melaluinya, melalui Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah secara menyeluruh, dengan penjelasan yang menyeluruh itu. Melaluinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya, menjelaskan at-tariq ilaihi, jalan menuju kepada Allah. Karena Allah kan menginginkan makhluknya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk kembali kepadaku, kembali mengenali siapa aku sang pencipta. Dari mana manusia ini bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala? Melalui utusan-utusan yang diutus oleh Allah, dan yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Melaluinya Allah itu menjelaskan jalan menuju kepadanya fi kulli hal, di setiap keadaan, di setiap kondisi. Dan melaluinya, melalui Nabi Muhammad SAW, wa khatama bidinihil muhit, Allah Subhanahu wa taala menutup agamanya yang meliputi secara utuh, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah khatamun nabiyyin. Rasulullah SAW itu penutup kenabian. Artinya setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada syariat lagi, tidak ada syariat baru lagi. Allah melalui Nabi Muhammad SAW itu menutup syariat baru, karena agama Nabi Muhammad itu agama yang mencakup segala-galanya, bikulli nurin wa huda, mencakup segala cahaya dan petunjuk. Cahaya di sini adalah ilmu yang terus mengalami ada tingkatan-tingkatannya, dan petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada cahaya tersebut. Sumbernya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikulli nurin wa hudan jami'il adyan, yang cahaya dan petunjuk tersebut meliputi cahaya dan petunjuk seluruh agama yang pernah diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu agamanya Islam. Semuanya Islam. Yang pertama kali memberi nama Islam Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran disebutkan huwa sammahu muslimun, ya Allah SWT. Nabi Ibrahim itu yang memberi nama Islam, orang pemeluknya Muslim. Tapi pada hakikatnya semua agamanya nabi-nabi itu adalah Islam. Akidahnya sama, tapi syariatnya lain. Tata cara sholatnya berbeda, tata cara ibadahnya mungkin ada perbedaan yang satu dengan yang lain, tapi akidahnya semua sama. Yang syariat yang abadi sepanjang zaman dan yang lengkap adalah syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi, salawat Allah kepadanya, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, nujumul huda, keluarganya yang bintang-bintang petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa, ada gosidanya? Subbihu bil anjumir zuhuri, ahlul baitin nabi tuhuri. Subbihu bil anjumir zuhuri, ahlul bait Nabi Muhammad SAW itu tuhuri, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tatheera. Subbihu bil anjumiz zuhuri. Mereka itu diumpamakan seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip. Kalau di Maulid Bibai apa ya? Lupa saya, banyak lupanya, sudah tua. Sudah tua apa kebanyakan dunia, jadi lupa saya. Nah, kita lanjutkan aja. Wa ala alihi nujumil huda wa ashabihi, dan begitu pula salawat Allah kepada sahabat-sahabatnya, masabihil ilmi wal irfan. Mereka para sahabat-sahabat Nabi itu pelita-pelita ilmu dan makrifat, irfan. Nabi Muhammad SAW itu nyalanya, apinya mereka para sahabat itu pelita-pelitanya yang kemudian bertebaran ke seluruh penjuru alam, dan melalui sahabat Nabi Muhammad SAW ajaran Nabi itu tersebar di penjuru dunia. Kita kalau lihat sahabatnya Nabi ini jumlahnya ribuan, sahabat Rasulullah SAW. Yang dikubur di Madinah berapa orang?
sedikit yang dikubur di Madinah. Sahabatnya Nabi itu di perkuburan Baqi itu isinya istrinya Nabi, ada anaknya Nabi, ada cucunya Nabi. Sahabatnya cuma beberapa sahabat saja yang dikubur di Madinah, lainnya semua dikubur di luar Madinah. Menunjukkan sahabat Nabi itu semuanya berdakwah keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mereka Islam itu tersebar di penjuru dunia. Ada yang dikubur di Yordania, ada yang dikubur di Turki. Di Turki siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, saya pernah ziarah sama saudara. Abu Ayyub Al-Ansari itu yang pertama nerima Nabi Muhammad SAW waktu hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad naik ontanya ini karena sahabat semua orang-orang Ansor kepingin menyambut Nabi Muhammad SAW. Ini mereka berebut, Nabi nginep di rumahnya aja, tidur di rumahnya. Akhirnya kata Nabi, saya tidak berhenti di rumah siapapun kecuali sesuai dengan berhentinya unta saya. Berhentinya di mana? Di rumah situ saya nginep. Jalan terus ontanya Nabi dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ontanya Nabi berhenti, tidur di situ Nabi beberapa malam. Nabi tidur di bawah, tidak mau ganggu Abu Ayyub Al-Ansari. Dipaksa sama Abu Ayyub, ya Rasulullah tidur di atas. Rumahnya 2 lantai, Abu Ayyub. Kata Nabi, enggak, saya tidur di bawah aja. Enggak ya Rasulullah, di atas. Enggak, saya tidur di bawah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tidur di bawah. Habis itu keesokan paginya Nabi lihat Abu Ayyub Al-Ansari ini satu keluarga, matanya ini apa namanya, sembab semuanya ini. Oh, sembab, matanya besar itu. Sembab. Ditanya sama Rasulullah SAW, kenapa kamu kok wajahnya pucat semua? Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kita semalam satu keluarga tidak ada yang tidur ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa nggak tidur? Bagaimana saya mau tidur, di bawah saya ada kamu. Kita tidak ada yang bisa tidur, berdiri semua kita. Kita mau tidur di bawah kita, masa ada engkau ya Rasulullah, tidak bisa tidur kita. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, mulai nanti malam saya tidur di atas. Kalau enggak, mereka tidak ada yang bisa tidur satu keluarga. Kasihan Rasulullah SAW. Tapi Nabi ini punya adab. Dia pilih tidur di bawah, tidak mau mengganggu keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Ini tamu yang punya etika. Tamu zaman sekarang nggak ada yang punya etika. Masuk ke rumahnya orang seakan-akan ini rumah dia sendiri. Nah, orang harus punya etika karena Islam itu yang membedakan orang Islam dengan orang di luar itu akhlak, dan adab itu bagian dari akhlak. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Rasulullah. Allah yang mengajarkan kepadaku etika, adab, dan sebaik-baik pengajaran adalah pengajaranku itu diajar langsung oleh Allah SWT. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan engkau wahai Muhammad SAW di dalam akhlak yang mulia, yang sangat agung, budi pekerti yang mulia. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa atba'ihi, dan begitu juga pengikut mereka semua bi ihsan, yang mengikuti dengan kebaikan, ala manhaj sunnatihi, di atas manhaj jalan hidup sunnahnya Rasulullah SAW, wa dalalatil Quran, dan di atas petunjuk Al-Quran. Nah, Al-Quran itu hablullah. Al-Quran itulah tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillah. Al-Quran itu hablullah. Al-Quran itulah tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala, mana talinya? Mana talinya? Itu kiasan gitu ya. Maksudnya berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran. Jangan ditinggalkan ajaran Al-Quran. Siapa yang menjalankan Al-Quran, dia itulah orang yang berpegang kepada ajaran Allah SWT. Ajaran apa yang diturunkan Allah ke muka bumi ini kepada Nabi Muhammad SAW? Ya Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran itu pelajaran. Siapa yang mengajar di dalam Al-Quran? Allah. Karena Al-Quran itu firmannya semua. Jadi ajarannya Allah itu adalah Al-Quran. Talinya Allah yang ditinggalkan untuk umat Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran.
yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Siapa yang berpegang teguh kepada kedua wasiat Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan pernah sesat, yaitu berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satunya kitab Allah, hablun mamdud ila sama, kata Rasulullah. Tali yang pertama, wasiat yang pertama adalah kitab Allah, tali yang terjulur sampai ke langit Allah SWT. Siapa yang berpegangan dengan itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang kedua adalah Ahlul Bait. Di dalam riwayat yang lain adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan membahas itu ya. Al-muttasil bil wahyi, tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu adalah tali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersambung melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Jibril yang membacakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada umatnya, yang jika tidak dibaca oleh Nabi Muhammad, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa membaca wahyu ini. Wahyunya Allah ini harus dijinakkan dulu melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak dijinakkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, tidak ada di antara kita yang bisa membaca. Ada orang seperti kita bisa membaca wahyunya Allah. Bagaimana orang seperti kita ini, yang setiap hari maksiat, yang setiap hari lalai, kok bisa-bisanya kita membaca wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran? Oh, kamu bisa membacanya melalui syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena sudah dibaca dulu oleh Nabi Muhammad SAW, dijinakkan melalui bahasa Nabi Muhammad SAW, maka kamu bisa membacanya. Kalau tidak dijinakkan melalui bahasa Nabi, tidak ada yang bisa mampu menampung Al-Quran ini. Gunung saja katanya Allah, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung saja kalau diturunkan Al-Quran itu kepada gunung, maka kalian akan melihat gunung itu terpecah-pecah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sendiri sampai disebutkan dalam riwayat di Bukhari itu bab permulaan wahyu, bab yang pertama di kitab Bukhari itu, kadang-kadang Nabi Muhammad itu turun wahyu di atas ontanya. Dia sedang di atas ontanya jatuh ke bawah karena beratnya wahyu. Kadang-kadang Nabi itu turun wahyu pada waktu musim dingin, kata Sayyidina Umar, aku lihat Nabi Muhammad itu di musim dingin dia berpeluh, berkeringat. Itu ciri-ciri dia baru dapat wahyu. Kadang-kadang di musim panas sekali Nabi menggigil, dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah SAW, wahyu yang paling berat itu jika datangnya wahyu itu dimulai dengan suara seperti gemerincing lonceng. Itu wahyu yang paling berat itu buat Rasulullah SAW. Jadi datangnya wahyu itu bentuknya bermacam-macam juga ya. Al-Haq Ad-Daim, wahyu ini, Al-Quran ini kebenaran yang langgeng. Dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghaddu fi kulli zaman, yang ghaddu itu menutup ya. Ya. Al-Ghaddu mencukupi di setiap zaman, yang up to date gitu ya. Itu ya, makanya dia disebut Al-Haq Ad-Daim. Beda dengan kitab-kitab wahyu yang sebelumnya. Wahyu yang sebelumnya apa, kalau out of date ya. Out of date. Wahyu-wahyu yang sebelumnya ada masanya semuanya ini ya. Syariatnya maksudnya ya. Ajarannya sebetulnya secara akidah sama semuanya. Loh kok itu lain? Sekarang kok lain? Agama ini lain, katanya dapat wahyu juga dari kitab A, kitab B, yaitu sudah diubah-ubah. Allah tidak menjamin wahyu-wahyu yang sebelumnya itu kekal, tapi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala up to date, yang kekal ajarannya dan relevan di sepanjang zaman,
itu adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menurunkan az-dzikra yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang menjaga Al-Quran itu, dijaga Al-Quran itu dengan berbagai macam sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang apal kitab seperti Al-Quran. Cari kitab dari zaman Adam sampai sekarang yang dihafalkan orang seperti Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada. Al-Quran ini anak kecil bisa hafal surat Al-Quran. Anak kecil itu bisa hafal Al-Quran. Bahkan yang menggelikan lagi, non Muslim ada yang hafal Al-Quran. Kitabnya sendiri dia tidak hafal. Al-Quran dia hafal. Kok bisa ya? Memang Allah menjadikan Al-Quran itu mudah dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk disebut dan untuk diingat. Dan satu-satunya kitab yang bisa dibaca oleh seluruh ras adalah Al-Quran. Artinya kadang-kadang tidak tahu tapi bisa bacanya betul. Ada orang Arab datang ke Indonesia, dia heran ini orang bisa bahasa Arab cuma tidak ada yang tahu bahasa Arab. Tapi baca Al-Quran dia betul. Kadang-kadang lebih pintar dari orang Arabnya. Bacanya pakai ikhfa, idgham, bilgunah, bilahunah yang orang Arabnya tidak tahu. Bacanya salah. Bisa ini Al-Quran ini lepas dari kebangsaan. Dia universal, dia Al-Quran ini. Walaupun bahasanya Arab, tapi dia punya mukjizat. Dimudahkan untuk disebut oleh seluruh ras. Orang Jepang dia bisa baca Al-Quran dengan benar. Orang Cina dia bisa baca Al-Quran dengan benar. Orang Amerika dia bisa baca Al-Quran dengan benar. Cari kitab yang seperti itu. Tidak ada. Yang lebih mengherankan lagi, orang bukan orang Arab tidak paham artinya bisa apa? Tidak paham artinya loh. Bisa apa? Dibolak-balik dari depan ke belakang, belakang ke depan kayak kaset, dia bisa hafal. Kok bisa? Tidak aneh, karena Allah yang memudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Nah, ini mukjizat Al-Quran. Al-haq ad-daim al-ghaddu fi kulli zaman fahuwa li kulli syai'in tibyan. Dia Al-Quran itu menjadi penjelasan bagi segala sesuatu. Tibyan, menjelaskan segala sesuatu. Wa fihi tafsil kulli ilmin wa ta'sil kulli hukmin wa bayan bi awdahi burhan. Al-Quran itu di dalamnya terdapat perincian tentang ilmu pengetahuan. Wa ta'sil, ta'sil ini asal usul ya. Segala hukum ada di dalam Al-Quran. Hukum yang ada sekarang ini asal usulnya semua berasal dari Al-Quran. Hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum muamalah, jual beli, warisan. Asal usulnya ada di dalam Al-Quran. Wabayan bi'awdahi burhan, dan di dalamnya juga terdapat penjelasan dengan penjelasan yang sangat jelas sekali, sangat gamblang, sangat jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatun minal huda wal furqan. Dalam ayat disebutkan diturunkan Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan, dan di dalam Al-Quran itu terdapat penjelasan-penjelasan tentang petunjuk-petunjuk dan pembeda, yaitu hukum pemisah antara yang hak dengan yang batil. Was sunnah al-karimah, sedangkan sunnah al-karimah hadis Rasulullah, tindak tanduk Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu bentuknya hadis. Sunnah itu ucapan, perbuatan, dan pernyataan yang muncul dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah. Sunnah itu dalam banyak istilah gitu ya. Kalau di dalam ilmu fikih, sunnah itu siapa yang mengerjakan dapat pahala, siapa yang meninggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Kalau dalam penjelasan ilmu fikih. Tapi kalau di dalam penjelasan ilmu hadis, yang dimaksud sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, pernyataan
yang muncul dari Nabi Muhammad SAW. Ucapan yaitu yang hadis Rasulullah SAW yang diucapkan oleh Rasul, atau perbuatannya. Nabi melakukan suatu perbuatan yang dilihat dicatat oleh sahabat. Perbuatannya Nabi ini, tingkah lakunya itu juga sunnah. Seperti Nabi keluar dari kamar mandi, kaki kanan dulu, masuk ke kamar mandi, kaki kiri. Itu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi itu tidur, bagaimana Nabi itu buang hajat, perbuatan Rasulullah, bagaimana Rasulullah minum, makan, itu sunnah semuanya. Kemudian pernyataan itu yang Nabi tidak mengucapkan dan tidak berbuat, tapi menyatakan perbuatan sahabat, menyepakati perbuatan sahabat, atau tidak menyepakati perbuatan sahabat. Umpamanya sahabat melakukan suatu perbuatan, Nabi mengiyakan, itu namanya juga sunnah. Atau sahabat melakukan suatu perbuatan yang Nabi wajahnya berubah, tidak suka, itu juga sunnah, itu ya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah al-karimah yang mulia ini lahu, bagi Al-Quran, atamma syarhin wa bayan, menjadikan Al-Quran itu lebih sempurna penjelasan dan syarahnya, penjabaran dan penjelasannya. Al-Quran itu sendiri sudah mencakup penjelasan yang sangat sempurna, disempurnakan lagi melalui sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aghnallah bihi hadhil ummah. Allah Subhanahu Wa Taala mencukupi melaluinya, melalui Al-Quran ini yang kemudian dijelaskan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah mencukupi umat ini melalui kitab ini. Ummah al-Ahmadiyah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ma'at tabyini sunnah al-Muhammadiyah, disertai dengan penjelasan-penjelasan yang berasal dari sunnah. Allah ini mencukupi umat Nabi Muhammad SAW. Jalan hidupnya jadi benar, satu, bihi, melalui Al-Quran. Kemudian ma'at tabyini sunnah al-Muhammadiyah lahu, dan melalui sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wa fahmil ulama fihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencukupi umat ini melalui pemahaman para ulama tentang ini, lepas-lepas ini 23, 24. Nah, pemahaman para ulama fihi, tentang Al-Quran dan tabyin as-sunnah ini, Allah melengkapinya juga melalui pemahaman para ulama, wa irsyadihim, dan petunjuk-petunjuk para ulama bihi, tentangnya, ilaihi, kepadanya, an ba'tsir rusuli wa tanzili tsanin, tentang diutusnya ma'aba'tir rusulnya. Maksudnya selain Allah itu menjadikan para rasul itu utusan yang menjelaskan jalan hidup dari Al-Quran ini melalui sunnah-sunnah Rasul ini, Allah juga menjadikan pemahaman dan petunjuk para ulama ini menyertai diutusnya para Rasul dan diturunkannya pemahaman dari para Rasul itu tsanin, yang kemudian berikutnya setelah para Rasul itu yang tersisa kan ulama. Setelah Nabi Muhammad SAW, tsanin itu berikutnya gitu ya. Jadi dari sini kita bisa memahami Allah itu memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan 3 hal. Yang satu, Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk yang lengkap sekali. Yang kedua, melalui sunnah. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, melalui pemahaman dan petunjuk dari para ulama.
sini kita bisa mengetahui orang itu kalau mau memahami Al-Quran, maka dia harus memahami sunnah. Tidak mungkin orang memahami petunjuk dari Al-Quran otodidak. Nah ini makanya yang kacau umat zaman sekarang ini, belajar sendiri Al-Quran dari terjemahan. Tidak pernah tahu hadis, tidak pernah tahu sunnah Nabi Muhammad SAW, terus menyimpulkan. Akhirnya rusak agama ini. Padahal Allah menyediakan para nabi untuk menyediakan Nabi Muhammad SAW untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau engkau mau mengetahui tali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, maka engkau harus belajar Al-Quran. Kalau engkau mau memahami Al-Quran dengan benar, maka engkau harus mengenali sunnah Nabi, penjelasan Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau mau mengenali penjelasan Nabi Muhammad SAW, engkau harus belajar dulu dari pemahaman para ulama. Jadi ada 3 mata rantai yang tidak boleh kita putus. Jadi kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, orang itu kalau mau mencapai tali Allah yang benar harus melalui para ulama. Sebab para ulama ini yang paling paham sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan kepada kita apa itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah kita paham sunnahnya Nabi, kita baru memahami apa maksud dari Al-Quran, pemahaman Al-Quran yang benar. Ketika kita memahami Al-Quran dengan benar, maka kita pada saat itu memahami mana tali Allah yang benar, sehingga kita bisa berpegang dengan tali Allah yang benar. Kalau kita tidak memahaminya dengan benar, salah-salah yang kita pegang talinya setan, talinya iblis, yang menyerupai pura-pura seperti tali Allah. Kemudian di ujung-ujungnya fata morgana, menghancurkan, membinasakan hidup kita. Nah ini luar biasa nih ya. Falam tazal millatuhu sallallahu alaihi wasallam, maka agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Ahmadiyah itu akan terus menerus, lam tazal, akan terus menerus ada, wa tariqatuhu al-Muhammadiyah, dan begitu pula jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam akan terus ada. Kenapa? Sebab ulamanya ada terus. Nabinya sudah wafat, tapi sunnahnya akan terus ada di sepanjang zaman. Sebab ulama-ulama dari kalangan Nabi Muhammad SAW ini itu penyambung sunnah Rasulullah SAW. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Zahiratan baydaan nadiyatan. Jalan hidupnya Nabi itu, agamanya Nabi itu nyata, jelas, jernih, tidak ada kabutnya. Bagi orang yang melalui prosedur ini ya. Prosedurnya yaitu berguru kepada ulama, kemudian baru memahami sunnah, baru kemudian memahami Al-Quran. Kalau orang tidak melalui prosedur ini, ya dia akan melihat semuanya itu membingungkan. Nah, semuanya jadi membingungkan. Dia zahirah, nyata, baydha, jelas, nagiyah, jernih, inda kulli dhi ilmin, bagi setiap orang yang berilmu. Satu, dhi ilmin, yang memiliki ilmu, wa imanin, dan memiliki iman. Syaratnya ini ya, ilmu dan iman. Ilmu saja sesat, iman saja tanpa ilmu juga tidak bisa, harus ilmu dan iman. La fatrah fiha wala dhalal wala syubhah wala iskal wala wahan wala ikhtilal. Dan agamanya Nabi Muhammad SAW ini
tidak ada jeda di dalamnya, maksudnya tidak ada yang ngambang di dalamnya, tidak ada kesesatan, tidak ada keraguan, tidak ada masalah, tidak ada khalal, kerusakan atau kesenjangan di dalam penjelasan atau agama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hal yang wahan itu apa? Wahan itu bukan wahnan ala wahnin, itu apa? Nggak lihat, kadang-kadang semuanya suka hilang. Tidak ada kelemahan, ya, tidak ada kelemahan agamanya Rasulullah SAW. Bagi siapa? Inda ahli ma'rifah, bagi orang-orang yang sudah mencapai ma'rifat, wal igon, dan mencapai keyakinan. Jadi ini lihat, ada ilmu, ada iman, ada irfan, ahli ma'rifah wal igon. Falam yazal wadinuhu jadidun, maka terus menerus agama ini akan jelas, akan ada, dan agama ini akan jadi, akan fresh terus. Agama Islam ini akan fresh, sesuai dengan zaman, relevan terus dengan zaman. Beda dengan agama-agama yang terdahulu, tidak sesuai. Agama Islam ini, Nabi ini dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 1445 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih relevan. Ada masalah apapun di dunia ini, ya kita merujuknya ke Al-Quran melalui lisan para ulama. Ulama menjelaskan melalui sunnah, sunnah menjelaskan Al-Quran. Relevan terus. Jadi lam yazal dinuhu jadidun yab'atsullahu bilutfihi fi kulli qarnin man yagum lahu bitajdid. Allah akan mengutus dengan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini, maka Allah mengutus di setiap qarn, di setiap zaman seseorang yang berdiri sebagai mujaddid di dalam agama ini. Mujaddid ini bukan memperbarui agama, tapi menjelaskan agama sesuai dengan keadaan zaman. Sumbernya dari sunnah dan Al-Quran. Nah, Nabi sendiri mengatakan Allah ini akan mengutus dari umatku setiap 100 tahun seorang mujaddid. Setiap 100 tahun seorang mujaddid. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, gurunya Habib Abdurrahman Al-Faqih ini di dalam kitabnya Da'watut Tammah, tentang para mujaddid itu. Ada khilaf di antara para ulama siapa-siapa saja para mujaddid itu. Tapi yang jelas di dalam hadis itu dijelaskan, ya. Para mujaddid ini berfungsi bi idahil hujaji wa igamatil burhan. Dia berfungsi menjelaskan hujjah-hujjah, dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW supaya relevan untuk zaman. Wa igamatil burhan, dan mendirikan bukti-bukti di dalam zaman itu. Para mujaddid ini kemudian yad'u ilallah ala basiratin fi syari'atin wa tariqatin wa haqiqatin. Dia menyeru umat manusia yang ada di zamannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam landasan basirah, ilmu yang mumpuni, gitu ya. Dalam landasan syariat, dalam landasan tarekat, dan juga dalam landasan hakikat. Artinya penyerunya ini seorang yang sempurna. Mujaddid ini seorang yang sempurna, orang yang sudah memiliki basirah, menguasai syariat, menguasai tarekat, dan menguasai hakikat. Mujaddid itu bukan orang yang hafal satu kitab kemudian disebut-sebut mujaddid. Enggak ada. Mujaddid ini orang yang wali. Mujaddid itu tidak sembarangan, tidak ada mujaddid nyaci maki orang, itu bukan mujaddid namanya. Mujaddid meremehkan orang, tidak ada, itu bukan mujaddid. Orang mujaddid ini orang yang betul-betul basirah, ala basiratin ana wa manit tabai, kata Rasulullah SAW. Basirah itu
dia melihat segala sesuatu dengan penglihatan yang sempurna, tidak sepotong-sepotong. Fi dawamil Islam wal dawairil Islam wal iman wal ilm wal bayan wal ihsan wal irfan. Para mujaddid ini menyeru manusia menuju kepada lingkaran Islam, lingkaran iman, lingkaran ilmu, lingkaran penjelasan, lingkaran ihsan, dan lingkaran irfan. Apa itu maksudnya? Ini yang akan dipelajari nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kayaknya sudah pada ngantuk. Moga tidak dulu ya kan. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Ini baru mukadimahnya. Wallahu a'lam bishawab. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عطفة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج. ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. وزمان أنت حاكمه زال ما فيه من العوج. وزمان أنت حاكمه زال ما فيه من العوج. وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج. فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد. فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد. كل يوم نرتجي فرجا
فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج